Bab 26 Hutan Besar Bintang Do. Flander berdiri di sana dengan wajah dingin, penampilan yang benar-benar tidak memihak dan tidak fana, ekspresinya memberitahu para siswa, jangan berpikir untuk menggertaknya. Di hati Oscar, tawa telah lama berkembang, ekspresi di matanya dengan jelas mengungkapkan cahaya vulgar, terutama memperhatikan Ning Rongrong. Jika seseorang bisa mengatakan, saat ini dia benar-benar berpikir untuk mencium Flander beberapa kali, dalam hatinya diam-diam berkata, Din, aku mencintaimu. Flander melakukan ini tidak hanya untuk membiarkan semua orang menimbulkan perasaan mengidentifikasi dengan dia, untuk Oscar sendiri, hatinya juga memiliki semacam kepuasan yang luar biasa. Ning Rongrong memakan sosisku, pemikiran ini saja membuat Oscar agak bersemangat. Oscar secara bersamaan mengulurkan kedua tangannya, dan dengan senyum gelap, membacakan mantra rohnya dengan keras. Aku ayahmu punya sosis besar. Aku ayahmu punya sosis kecil. Satu tebal dan satu tipis, dua sosis dengan rasa yang sangat berbeda muncul secara terpisah di telapak tangan Oscar. Dengan senyum gelap, berkata, siapa yang pertama? Dai Mubai dan Ma Hongjun sebelumnya telah menjalani jalan yang sama, meskipun hati mereka agak tertutup, sampai batas tertentu mereka masih bisa menekannya. Saat keduanya bersiap untuk melangkah maju, berpikir lebih baik untuk menyelesaikannya dan menyelesaikan kelas hari ini, satu orang bergegas lebih dulu. Aku akan pergi. Mendampingi suara yang tajam dan jelas, Ning Rongrong berjalan di depan Oscar dengan langkah besar, kedua tangan terulur, secara terpisah meraih sosis besar dan sosis kecilnya. Siapa yang mengira Ning Rongrong tiba-tiba akan memimpin? Dai Mubai dan Ma Hongjun berhenti di ambang melangkah keluar. Mereka berdua ingin melihat apakah Ning Rongrong akan memakan sosis yang diubah roh Oscar. Ekspresi Ning Rongrong sangat tenang, hanya matanya yang dipenuhi dengan keengganan mengkhianati hatinya. Lagi pula dia masih sedikit rindu, bagaimana mungkin dia bisa menutupi suasana hatinya sepenuhnya. Ya, melalui satu malam itu, dia masih memutuskan untuk tinggal. Tanpa kompromi, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa memberikan semuanya untuk dilihat orang-orang di Akademi Shrek. Buktikan bagaimana, itu dengan melampaui semua siswa, dan mendapatkan kekuatan roh yang lebih kuat dari mereka. Oscar yang dipromosikan ke peringkat ke-30, setara dengan satu langkah lebih jauh yang memperparah hati Ning Rongrong, itu sebabnya dia yang pertama keluar. Melihat ekspresi Ning Rongrong secara langsung, Oscar tiba-tiba merasa kedinginan. Ning Rongrong meraih sosis besar dan menggigit seteguk dengan keras, penampilan itu, benar-benar agak ganas. Melihat ekspresinya, Oscar jelas merasakan tubuhnya tergelitik, tanpa sadar mundur selangkah. Ning Rongrong benar-benar menelan sosis besar dan sosis kecil Oscar. Ketika baru memulai, dia masih memiliki ide untuk menghadapi kematian dengan tenang, tetapi setelah menelan sosis segar dan sosis yang diawetkan, dia menemukan bahwa rasa dari dua jenis roh makanan yang diwujudkan Oscar ini secara tak terduga sangat enak. Apalagi sosis segar yang besar itu, setelah masuk ke perutnya langsung menyebarkan rasa hangat ke seluruh tubuh. Setelah semalaman tanpa tidur, dia yang semula sudah sangat lelah jelas merasakan semangatnya bangkit, perasaan seolah-olah tubuhnya penuh sesak kekuatan. Apa yang dikatakan Dekan Flander benar, semangat sistem pangan orang ini memang luar biasa. Terlahir di sekolah Ubin 7 Harta Karun, Ning Rongrong secara alami akrab dengan roh sistem makanan, dan juga memakannya. Tapi spirit sistem makanan yang dia makan sebelumnya tidak bisa memberikan efek secepat sosis segar Oscar yang besar. Bahkan jika itu adalah Master Spirit sistem makanan peringkat lebih dari 40, mereka masih tidak akan dapat melakukan sedikit pun dari ini. Ini benar-benar pertanyaan tentang bakat bawaan. Sosis segar besar Oscar kebetulan juga merupakan efek cincin roh pertamanya, pemulihan. Pemulihan semacam ini memiliki efek yang komprehensif, selain memberikan rasa kenyang, masih memiliki efek pada perawatan dan pemulihan. Efek pemulihan berbanding lurus dengan kekuatan roh Oscar. Oscar bertanya, apakah kamu lapar? Ning Rongrong menjilat bibir merah mudanya, wajahnya menunjukkan senyum lembut, sosismu, gigitannya terasa cukup enak. Oscar sekali lagi merasakan geli, senyum Ning Rongrong terasa seperti senyum iblis. Ning Rongrong berbalik, tatapan menyapu setiap siswa, akhirnya berhenti di Flander, dia menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa dia tetap dengan kekuatannya sendiri. Dai Mubai dan Ma Hongjun satu demi satu makan sosis segar dan kering Oscar, Tang San berjalan maju keempat, agak tak berdaya mengambil Oscar untuk keempat kalinya. Seorang gadis seperti Ning Rongrong bisa melakukannya, jadi mengapa tidak mungkin baginya?
Dengan sikap seperti ini, Tang San menelan sosis segar dan kering Oscar. Sangat cepat, dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Ning Rongrong, bahkan mungkin lebih jelas lagi, sosis yang masuk ke perut menciptakan perasaan hangat yang beredar di seluruh tubuh, rasa sakit di organ internalnya tiba-tiba menghilang, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah penuh kekuatan. Agak kagum dia melihat Oscar, persepsi Tang San tentang dia jelas telah sedikit berubah. Saat ini, hanya Xiao Wu dan Zhu Zuqing yang masih belum menyelesaikan tugas kelas hari ini. Xiao Wu agak memohon memandang Tang San, sepertinya berkata, tidak bisakah aku tidak makan? Tang San tersenyum sedikit, berkata, ini bukan masalah besar, rasanya cukup enak. Anggap saja sebagai makanan yang kamu beli di jalan. Xiao Wu dengan sangat enggan melangkah keluar kelima, praktis dengan mata tertutup memakan dua hal itu, setelah itu menutup mulutnya, menahan mual dan menelan. Untungnya, setelah sosis segar Oscar segera berubah menjadi kehangatan yang menyebar di tubuh, itu tidak meninggalkan sisa rasa. Meskipun demikian, ekspresi Xiao Wu masih tampak agak tidak sedap dipandang. Saat ini, dari semua siswa, hanya Zhu Zuqing yang belum menyelesaikan tugas hari ini, tatapan semua orang juga tidak bisa tidak tertuju padanya. Wajah kecil Zhu Zuqing berubah antara hijau dan putih, menggigit bibir bawahnya, namun entah bagaimana tidak bisa membuat kakinya melangkah maju. Din Flander tiba-tiba berkata, Zhu Zuqing, jika Anda ingin suatu hari nanti dapat mengalahkan Dai Mubai, dan menginjak-injaknya, maka Anda tidak perlu ragu sekarang. Zhu Zuqing menatap kosong sejenak, melihat ke arah Flander. Wajah Flander menunjukkan senyum langka, mengangguk dengan mata yang mengandung makna yang dalam. Dai Mubai pertama kali tercengang, segera setelah itu memiliki wajah tak berdaya, di sisinya Fatih dan Oscar sudah mencibir. Apa yang tidak diantisipasi siapapun adalah, ekspresi di mata Zhu Zuqing tiba-tiba menegang, dengan langkah besar berjalan ke Oscar, secepat kilat meraih sosis di tangan Oscar dan terlepas dari semuanya memakannya seperti itu, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat daripada Xiao Wu. Tatapan Dai Mubai padanya agak sedih, kamu benar-benar ingin mengalahkanku begitu banyak. Zhu Zuqing dengan tegas memelototinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Flander mengangguk puas, berkata, bagus, Anda semua telah lulus pelajaran hari ini, Anda semua harus ingat, ketika Anda bersama di masa depan, Oscar adalah pasokan logistik Anda. Lupakan mantra roh yang tidak masuk akal itu, untuk menyelamatkan hidup Anda dan biarkan diri Anda menjadi seimbang, lebih kuat, untuk menampilkan seluruh kekuatan Anda, bahkan melebihi tampilan Anda yang biasa, adalah yang paling penting. Sekarang, Anda semua kembali untuk bersiap, Anda memiliki waktu 1 hari untuk menyesuaikan dan beristirahat. Besok pagi Anda semua akan memulai perjalanan. Guru Zhao Wuji akan membawa Anda ke hutan besar Stardow untuk membantu Oscar mendapatkan cincin roh ketiganya. Ini bukan hanya masalah Oscar saja, ini juga pengalaman bagi kalian semua sebelum bertemu dengan binatang roh 1000 tahun. Zhao Wuji tidak akan dengan mudah masuk, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Bagus, diberhentikan. Setelah 2 hari kelas, Tang San telah menemukan metode pengajaran Akademi Shrek sangat aneh, tanpa peraturan tertib dari Akademi Nuoding sebelumnya, setiap hari dibatasi untuk pergi ke kelas dan sebagainya, daripada menggunakan sedikit metode khusus untuk meningkatkan keterampilan mereka, penggunaan semangat dari pertempuran nyata yang lebih signifikan dan pembelajaran melalui pengalaman. Ini tidak diragukan lagi memiliki efek yang jauh lebih baik daripada selalu diceramahi tentang pengetahuan teoretis. Dan juga, dia bisa merasakan bahwa Dekan Flander tidak hanya mengajar sesuai dengan kemampuan siswa, mengajari mereka bagaimana menjadi master roh yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga mengajari mereka prinsip-prinsip untuk memimpin diri mereka sendiri. Oscar jelas menjadi sangat bersemangat untuk mencapai peringkat ke-30, setiap tingkat penuh kekuatan roh master roh maju. Kekuatan roh peringkat yang satu ini tidak perlu bergantung pada kultivasi mereka lebih jauh. Saat mendapatkan cincin roh, energi tambahan cincin roh akan menggantikan apa yang kurang dalam satu peringkat ini dan selanjutnya menerobos ke tahap berikutnya. Keadaan seperti ketika Tang San memperoleh cincin roh pertamanya dan langsung naik ke peringkat ke-13 sangat jarang, itu karena kekuatan roh penuh bawaannya, atau mungkin untuk mengatakan itu karena keterampilan surga misteriusnya telah dikultivasikan ke kemacetan. Semua orang kembali ke asrama mereka, bahkan jika mereka semua dianggap jenius dari generasi mereka, termasuk Ning Rongrong wanita arogan ini, masing-masing dari mereka tahu pentingnya kultivasi mereka. Ingin menjadi tangguh, selain 1% bakat,
masih membutuhkan 99% usaha. Bahkan jika 1% itu bahkan lebih signifikan, bagaimana mereka bisa mengurangi 99% itu? San kecil, besok ketika kita akan pergi ke hutan besar Stardew, katakan, cincin roh apa yang harus saya dapatkan yang bahkan lebih cocok untuk meningkatkan efek tambahan sosis saya. Oscar tidak perlu berkultivasi lagi, saat ini dia hanya perlu menunggu besok tiba, dan saat kembali ke asrama mau tak mau bertanya pada Tang San dengan penuh semangat. Tang San berkata sambil tersenyum, ini juga tergantung pada kesempatan. Binatang roh datang dalam keanehan yang fantastis dari setiap deskripsi. Siapa yang bisa mengatakan seberapa buruk binatang roh yang mungkin ditemui? Dua cincin roh pertama Anda adalah satu untuk pemulihan, satu untuk detoksifikasi. Cincin roh ketiga ini hanya perlu meningkatkan jenis efek tambahan lain, atau memperkuat dua efek tambahan pertama. Keduanya mungkin. Oscar, Anda seharusnya pergi ke hutan besar Stardew sebelumnya, ceritakan sesuatu tentang bagaimana rasanya di sana. Petik 2. Oscar mengangguk, berkata, hutan besar Bintang Dow adalah tempat yang baik. Tentu saja, itu juga tempat yang sangat berbahaya. Ini adalah tempat lahir binatang roh, tempat paling favorit dari guru roh yang kuat. Tentu saja, itu juga tempat bagi guru roh, cedera terbesar. Tang San berkata, apakah itu hutan binatang roh tawanan dari kerajaan Dow surga kita? Oscar berkata, tentu saja tidak. Hutan binatang roh tawanan itu dihitung sebagai kentut, bahkan binatang roh 1000 tahun sangat sulit untuk ditemui. Hanya para cendekiawan roh dan master roh yang akan pergi ke sana. Hutan besar Bintang Dow salah satu benua Douluo kami paling terkenal 3 habitat binatang roh besar, area ini sangat besar, hampir sama dengan wilayah kerajaan Balak, membentang di perbatasan Kekaisaran Surga Dow dan Kekaisaran Bintang Luo. Di dalamnya, 2/5 dari wilayah tersebut berada di kerajaan Dow surga kita, 3 lainnya 1/5 berada di Kekaisaran Bintang Luo. Ini adalah hutan purba yang sangat besar, medan interior hutan rumit, dengan lahan basah, rawa-rawa, dan sebagainya. Binatang buas di sana juga sangat menakutkan, semakin dekat ke pusat hutan, semakin kuat kekuatannya, binatang roh. Dikatakan, di dalamnya bahkan ada binatang roh berusia ratusan ribu tahun. Setiap guru roh, selama dia cukup kuat, dengan keberuntungan, dapat menemukan cincin roh yang paling cocok di dalamnya. Cincin roh kedua saya diperoleh di hutan besar Stardew. Mata Tang San bersinar, jadi sebenarnya seperti ini. Saya harap kali ini Anda dapat menemukan keuntungan yang lebih baik lagi. Oscar tertawa terbahak-bahak, jika memang seperti itu, maka setelah itu akan ada sosis yang cukup untuk dimakan semua orang sesuai keinginan. Bagaimana menurutmu adikku? Haha, setiap orang tidak memiliki terlalu banyak hal yang dapat mereka persiapkan dalam satu hari, dan pada awal hari kedua, setelah sarapan, ketika semua orang berkumpul di halaman, Zhao Wuji sudah menunggu mereka di sana. Melihat Zhao Wuji, para siswa semua agak tercengang, ingin tertawa tetapi tidak berani tersenyum. Zhao Wuji memang terlihat dalam keadaan menyesal, di wajahnya setidaknya 3 memar hitam kebiruan belum memudar, terutama mata kirinya tampak seperti panda, membuat orang tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, meskipun 7 murid Tang San yang konyol pun masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bagaimana Zhao Wuji bisa menjadi seperti ini. Tang San ingat dengan sangat jelas, meskipun dia hari itu agak merepotkan Zhao Wuji, dia tidak berhasil meninggalkan memar di wajahnya. Tapi wajah Zhao Wuji tampak seperti dipukul dengan sesuatu yang tumpul, dengan kekuatan peringkat ke-76, selain kekuatan pertahanan beruang Vajra yang kuat, siapa yang bisa melukainya? Mungkinkah itu Dekan Flender? Tapi, dengan All Spirit Flender adalah sistem serangan kelincahan Battle Spirit Master, ingin memukul Zhao Wuji seperti ini masih tampak mustahil. Apa yang kamu lihat, bocah nakal? Apakah kamu perlu dipukul? Mendengar kata-kata, anak nakal. Xiao Wu jelas agak enggan, dengan suara rendah berkata, mengapa tidak mengatakan beruang buta kecil? Mata Zhao Wuji melebar, Xiao Wu, apa yang kamu katakan? Tang San bergerak selangkah ke samping, melambaikan tangannya di belakang punggungnya ke arah Xiao Wu, sambil menyembunyikannya di belakangnya, untuk menahan gairah dalam pidatonya. Melihat Tang San, ekspresi Zhao Wuji jelas mengungkapkan beberapa kecanggungan, dan tidak menyelidiki kata-kata Xiao Wu, dengan mendengus, mengatakan, baiklah, semuanya berangkat. Mubai, kamu yang memimpin. Dai Mubai mengangguk sekali,
ekspresinya segera menjadi serius, berkata kepada yang lain. Hutan besar bintang Dao tidak bisa menjadi tempat untuk bermain-main dengan berisik, ada banyak binatang buas di dalamnya, dan juga sangat agresif, terhadap kita manusia mereka tidak memiliki kesan yang baik. Semua orang tentu harus berhati-hati, oke. Tang San, kamu pergi dulu, Oscar, Ning Rongrong, kalian berdua mengikuti di belakang Tang San, Fatih, Xiao Wu, kalian berdua di kiri dan kanan. Aku dan Zhu Zuqing ada di belakang. Setelah memasuki hutan, kita bahkan harus lebih menjaga ketertiban seperti ini, tetap waspada setiap saat. Semua orang berangkat. Mengenai pengaturan Dai Mubai, Tang San diam-diam mengaguminya di dalam hatinya, layak untuk siswa tertua dan terkuat, rencananya sempurna, dengan dua sistem tambahan Spirit Masters dilindungi di tengah, dalam kekuatannya sendiri setelah posisinya, baris pertama, Dai Mubai terkuat sendiri mengikuti di belakang, barisan belakang selalu lebih penting daripada barisan depan, lagi pula, dia masih memiliki dua Fatih dan Xiao Wu di sayap kiri dan kanan untuk penguatan setiap saat, di bagian belakang Dai Mubai harus lebih waspada ke arah lain. Zhao Wuji hanyalah pengamat yang acuh tak acuh di samping, tanpa bergabung dengan formasi mereka, berjalan keluar dari akademi bersama dengan 7 siswa. Di sini tentu saja tidak ada kereta, begitu keluar dari akademi, semua orang berlari. Tidak lama setelah mulai berlari, para siswa mulai memahami pentingnya kelas kedua Dekan Flender. Berkat pengalaman kemarin dan kritik Flender, semua orang tentang sosis Oscar sudah tidak lagi ditolak. Berjalan terus-menerus, bahkan jika itu adalah Dai Mubai dan Tang San terkuat, kekuatan fisik mereka terus berkurang. Tapi dengan sosis Oscar, mereka terkejut menemukan, ketegangan dari sedikit berlari ini pada dasarnya tidak bisa dianggap apa-apa. Setiap jam memakan salah satu sosis transformasi roh Oscar, semua orang dapat secara langsung mempertahankan energi yang melimpah, bahkan Ning Rongrong dapat dengan susah payah mengikuti kecepatan semua orang. Tanpa penerapan yang benar, seseorang tidak akan pernah memahami pentingnya roh pembantu, dan karena efek fantastis sosis Oscar, setiap orang memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Dia menerima perawatan terbaik, karena mereka masih belum memasuki hutan. Dai Mubai dan Tang San yang terkuat bergiliran mendukung lengan Oscar, menopang sebagian bebannya ke depan, membuatnya lebih mudah memulihkan energi roh untuk melanjutkan pekerjaan pendukung. Ning Rongrong secara alami tidak memiliki perawatan ini, dia tampak sangat pendiam, sepanjang jalan juga tidak menggunakan pagoda ubin 7 harta karun untuk membantu semua orang, sepenuhnya menjadi sangat tidak komunikatif, karena dia tidak menolak sosis Oscar, tetapi juga tidak menggunakan rohnya, samar-samar di dalam, tampak mengisolasi dirinya di luar kelompok. Hutan besar Stardow terletak di tenggara kerajaan Balak, berbagi perbatasan yang sangat pendek dengan kerajaan Balak, tetapi kota Suotuo sendiri juga berada di tenggara kerajaan, tidak jauh dari hutan besar Stardow, kurang dari 500 km. Oleh karena itu, ini secara alami merupakan pilihan optimal bagi siswa Akademi Shrek untuk mendapatkan cincin roh. Dengan bantuan sosis Oscar, hampir tidak menggunakan waktu 1 hari, saat malam tiba, pesta Akademi Shrek telah berjalan lebih dari 400 km. Melihat bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan hari ini, Zhao Wuji mengeluarkan perintah untuk beristirahat. Karena mereka baru saja mencapai kota kecil, jika mereka melanjutkan lebih jauh, apakah akan ada pasokan sulit untuk dikatakan, memasuki kota kecil, itu jauh lebih ramai daripada yang dibayangkan Tang San, ukuran kota kecil itu kira-kira 3 kali lipat dari desa tempat Akademi Shrek berada. Selain tidak memiliki tembok, ini secara tak terduga tampak seperti kota pasar kecil, jalan-jalan, dengan sejumlah besar toko, berbagai toko dengan semua yang dapat dipikirkan orang. Tang San mengamati dengan seksama sekali, bisnis utama toko-toko di tempat ini secara tak terduga tampaknya terkait dengan Spirit Masters, misalnya beberapa toko khusus menjual senjata, menjual baju besi, menjual obat detoksifikasi atau restoratif. Bahkan pakaian yang dijual semuanya memiliki selusin kantong, di mana dimungkinkan untuk memasukkan semua jenis barang rongsokan, pakaian yang cocok untuk digunakan dalam petualangan Spirit Masters. Oscar mendesah berkata, apa yang disebut, penghuni gunung hidup dari gunung, penghuni pantai hidup dari laut, aku khawatir itu karena alasan ini. Kota kecil ini jelas bergantung pada Stardow Great Forest untuk bertahan hidup. Di sekitar Star Hutan Dow, kota-kota seperti ini mungkin tidak sedikit. Tang San agak heran berkata, tapi, jarak dari sini ke hutan besar Stardow masih lebih dari 100 km, bukankah itu agak jauh?
Oscar tersenyum berkata, kamu pasti terbiasa pergi ke hutan binatang roh tawanan nasional. Binatang roh tawanan itu relatif ringan, tidak terlalu bersemangat untuk menyerang umat manusia. Jenis binatang roh liar yang menghuni hutan besar Stardew berbeda, binatang roh tidak hanya lebih ganas, tetapi beberapa binatang roh juga keluar dari hutan ke daerah sekitarnya. Jika sebuah kota terlalu dekat dengan hutan besar Stardew, itu mungkin dalam masalah. Tang San tersenyum dan mengangguk, dalam hatinya diam-diam berkata, membaca 10.000 buku tidak sama dengan bepergian 10.000 li. Memang diucapkan benar, ketika bepergian seseorang bisa belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sekarang, Zhao Wuji telah menunjukkan hotel yang tampak sangat biasa di depan, dengan mengatakan, kami akan tinggal di sana. Istirahat 1 malam dan berangkat lebih awal besok. Anda menanggung sendiri biaya penginapan dan makan. Akademi Shrek tidak makmur di tempat pertama, seperti Zhao Wuji dan Flander mereka semua tidak memiliki penghasilan, situasi ekonomi mereka benar-benar tanpa apapun untuk merekomendasikannya. Tapi kelompok Tang San masih menerima tunjangan Spirit Hall mereka, cukup alami untuk membayar setiap hari. Hotel adalah sebuah bangunan kecil berlantai 2, lantai pertama adalah ruang makan sederhana, di lantai 2 adalah akomodasi. Zhao Wuji menyewa 1 kamar dan langsung naik ke atas. Dai Mubai dan semua orang setelah hanya membicarakannya, menyewa kamar 4 orang untuk 4 anak laki-laki dan kamar 3 orang lagi untuk 3 anak perempuan. Makan dulu lalu naik. Setelah makan sosis selama 1 hari, aku mual. Ma Hongjun mengatakan apa yang dipikirkan semua orang, dan termasuk Zhu King semuanya mengangguk setuju. Ketujuh orang itu menemukan meja di sudut dan duduk. Tang San bertanya pada Dai Mubai, apakah kita tidak akan memanggil guru Zhao untuk makan bersama? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu. Bahkan jika guru keluar dia tidak akan suka kita membayar uang, dia juga tidak akan menerima sedikit pun amal dari kita, ini adalah peraturan Dekan Flander. Fatih berkata, bukankah ini baik-baik saja? Semuanya berbeda dan rapi, saya paling menyukai semacam itu, tidak sedikit pun akademi perasaan buatan. Dai Mubai membentak, si gendut terkutuk, kurangi omong kosong, pesanlah. Kamu akan makan paling banyak. Ma Hongjun dengan sangat kooperatif berkata, kalau begitu hari ini bukan atas undanganmu. Gajimu adalah yang tertinggi, kamu kaya. Dai Mubai tersenyum sedikit, mengatakan, menghibur tamu tidak masalah. Semua orang belajar di Shrek bersama juga takdir, saya yang tertua, jadi makanan hari ini adalah sambutan untuk grup Tang San. Fatih tertawa, wajah bulat kecil yang gemuk itu segera bergoyang, bagus, sangat bagus. Istirahatlah dengan tenang, Bos Dai. Aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Sangat cepat, Fatih menunjukkan kepada semua orang penilaian, akan memakan, Dai Mubai tentang dirinya. Memanggil pelayan, secepat kilat dia memesan lebih dari 10 hidangan, sangat banyak hidangan dengan nama yang belum pernah didengar Tang San, tetapi Fatih memiliki penampilan yang bahagia dan bersemangat. Cukup bagus, meskipun tempat ini tidak besar, semuanya luar biasa, saya harap rasanya juga bisa memiliki level yang lebih baik. Dai Mubai tanpa daya berkata, si gendut ini, selain bagian dari gajinya yang dihabiskan untuk wanita, sisanya adalah semua makanan. Saya benar-benar percaya bahwa jika Anda bukan guru roh, Anda pasti akan menjadi juru masak. Meskipun 7 orang duduk mengelilingi meja, suasananya sama sekali tidak bisa dianggap harmonis, dengan wajah dingin Zhu King dan kepala Ning Rongrong yang menunduk memikirkan beberapa kekhawatiran. Untungnya mereka punya Fatih di sini untuk menghilangkan komik, jadi suasananya tidak bisa dianggap terlalu kaku. Di ruang makan sekarang sudah duduk 6 atau 7 pelanggan, pada saat ini, Pesta 8 tiba-tiba masuk dari luar, agak mirip dengan kelompok Tang San. Pemimpinnya tampak seperti pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Dalam penampilan, dia juga dianggap tampan, dengan rambut disisir sangat cerah, seluruh tubuhnya mengenakan gaun Spirit Master putih bulan yang bahkan lebih luar biasa indah, disulam dengan desain berwarna perak, berkilauan-berkilauan saat dia bergerak. Mengikuti di belakang pria parubaya adalah 6 pria dan 1 wanita muda, tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Demikian pula mengenakan gaun guru roh putih bulan, hanya tanpa sulaman benang perak pria parubaya sebelumnya. Tapi apakah itu pria parubaya atau pemuda yang mengikuti di belakang? Di bahu kiri ada simbol lingkaran biru hijau, di dalam lingkaran itu disulam karakter berwarna serupa, Blue Sun Sin. Dari pakaian mereka,
Orang dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang ini adalah Spirit Masters. Parti Tang San semua mengenakan apa yang mereka inginkan, terlihat tidak berbeda dari orang biasa, sementara orang-orang ini lebih pamer. Ketika pemilik ruang makan melihat mereka masuk, dia buru-buru pergi untuk menyambut mereka, mengangguk dan membungkuk tidak bisa cukup sopan, seperti yang dikatakan Oscar, kota kecil ini mengandalkan hutan besar Stardew untuk mencari nafkah, atau dengan kata lain, sebentar, mengandalkan Spirit Masters untuk mencari nafkah. Guru roh bukan hanya panggilan yang mulia, itu juga panggilan yang kaya, pemiliknya secara alami tidak berani ceroboh. Tinggi cewek itu cukup bagus, Bos Dai, orang-orang itu pasti dari Blue Sun Sin Academy. Mata Fatih menatap tak tergoyahkan pada gadis di antara 8 orang itu. Tidak dapat disangkal bahwa gadis itu memang memiliki penampilan yang agak bagus, juga dianggap berada di atas level menengah ke atas. Meskipun Xiao Wu, Zhao Zuqing dan Ning Rongrong cantik, mereka semua baru berusia sekitar 12 tahun, dan dibandingkan dengan wanita muda yang sudah sepenuhnya berkembang, tampak lebih muda dan lebih immature. Tetapi bagi si gendut remaja ini, gadis yang sedikit lebih Dai Mubai melengkungkan bibirnya, hanya Akademi Sinar Matahari Biru kecil, tidak lebih. Memamerkan kentut mereka. Apakah itu Fatih atau Dai Mubai? Tidak ada yang sengaja merendahkan suara mereka. Kekuatan pendengaran guru roh secara alami sedikit lebih baik daripada orang biasa, dan meskipun di dalam ruang makan agak bising, di antara 8 pria parubaya itu masih mengarahkan pandangannya ke arah mereka, alisnya berkerut dengan teliti. Saat dia melihat di meja Akademi Shrek hanyalah sekelompok anak-anak, ekspresinya segera menjadi lebih tidak sedap dipandang. Oscar yang duduk di sebelah Tang San, dengan tawa rendah berkata, ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Tang San agak bingung menatapnya, pertunjukan yang bagus apa? Oscar berkata dengan suara rendah, ini juga bagian dari kultivasi kami. Dekan Flender berkata, Master Roh yang tidak berani menimbulkan masalah bukanlah Master Roh yang baik. Tang San tidak bisa menahan senyum, jumlah dekan kami yang ditambahkan bersama-sama dapat membentuk pepatah yang mengerikan. Melihat usia mereka, Akademi Sinar Matahari Biru ini seharusnya menjadi Akademi Master Roh tingkat lanjut. Sekarang Blue Sun Sin 8 di sana sudah duduk, dipisahkan dari Shrek oleh 2 meja, dari sudut matanya Tang San melihat bahwa dengan jelas seorang pria parubaya guru roh bergumam di telinga seorang pemuda, dengan sangat cepat, bahwa pemuda bangkit dari tempat duduknya, dan menghadap kelompok Tang San berjalan menuju meja mereka, sesuai dengan rute berjalannya, tepatnya menuju Dai Mubai. Mata jahat Dai Mubai mengungkapkan jejak penghinaan, Tang San melihat, dia secara alami tidak akan tahu, tetapi bahkan menghadapinya secara langsung, dia tidak melihat pada rekannya. Sekarang, pelayan baru saja menyajikan hidangan pertama meja mereka. Pemuda Blue Sun Sin Academy tiba-tiba mempercepat langkahnya, di tengah teriakan alarm pelayan, cukup untuk menabrak tubuh pelayan itu, pada saat hidangan itu turun ke arah Dai Mubai dari atas. Jangan buang-buang makanan. Tang San berbicara dengan acuh tak acuh, tangan kiri terentang seperti kilat, memantapkan tubuh pelayan, tangan kanan menjulur, tepat untuk menangkap piring, menggunakan energi pengendali derek menangkap naga, dengan bingung menyerap piring tanpa menaburkan sedikit pun, seringan bulu melepaskan piring di atas meja. Pada saat yang sama, tangan kirinya sudah menarik pelayan ke samping. Pemuda Akademi Sinar Matahari Biru menatap kosong sejenak, karena pelayan menghalangi pandangannya, dia tidak melihat dengan jelas gerakan Tang San, namun, wajahnya dengan sangat cepat memperlihatkan senyum licik, aku benar-benar malu. Mengatakan demikian, dia masih berjalan ke depan, sepertinya dia harus melewati sisi Dai Mubai, tetapi satu kaki diam-diam menyapu, langsung menendang kaki kursi Dai Mubai. Itu hanya kursi kayu biasa, itu saja, ketika ditendang kaki kursi akan patah, dan Dai Mubai secara alami tidak bisa duduk dengan tenang. Tapi gerakan kaki pemuda itu juga sangat rahasia, tubuh bagian atasnya tidak bergerak, jika tidak memperhatikan secara khusus, seseorang pada dasarnya tidak akan bisa melihat gerakannya. Pada saat yang sama ketika pemuda itu menendang, Dai Mubai bertindak. Apakah harimau memiliki temperamen yang baik? Jawabannya tentu saja tidak. Beberapa hari terakhir ini menahan tidak sedikit kemarahan dari Zhu Zuqing, hati Dai Mubai telah lama menahan amarah. Dihadapkan dengan provokasi pihak lain, bagaimana dia akan membiarkan kesempatan seperti ini berlalu begitu saja? Dengan suara peng yang teredam, pemuda Blue Sun Sin hanya merasa kakinya menendang panel besi, seluruh betis gemetar dan mati rasa, segera menyusul, Dai Mubai sudah ditampar.
Kulit pemuda itu turun drastis, mengangkat kedua tangannya ingin menahan tangan Dai Mubai. Tapi siapa sangka tangannya akan terkejut terbuka oleh kekuatan roh tambahan di telapak tangan Dai Mubai, dan satu telapak tangan itu masih dengan kuat menamparkan perutnya. Pemuda itu terhitung bertubuh besar, tetapi dari pukulan telapak tangan Dai Mubai seluruh tubuhnya membungkuk ke belakang, terlempar terbang seperti orang-orangan sawah yang sama sekali tidak berbobot, berturut-turut merobohkan dua meja, terbang menuju kelompok Blue Sun Sin Academy. Pria parubaya Blue Sun Sin Academy buru-buru berdiri, mengangkat kedua tangannya, meraih bahu pemuda itu dan menangkapnya. Kulit pemuda itu pucat, dengan suara muntah, memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya menjadi benar-benar lesu. Dai Mubai menegakkan tubuh, dengan gerakan telapak tangan. Sebelumnya meregangkan pinggangnya, aku benar-benar malu, itu kecelakaan. Warna asli Evil Eye White Tiger menunjukkan, di wajahnya ada penghinaan dan penghinaan, mengenakan agresivitas yang intens. Jangankan orang asing, bahkan jika orang-orangnya melihatnya, semuanya merasa agak berisiko dipukuli. Pada keributan di dalam ruang makan, para pengunjung di dekat dua meja Akademi Shrek dan Akademi Blue Sun Sin buru-buru menyingkir, untuk menghindari bencana pada ikan kolam, tetapi sebagian besar orang tidak segera meninggalkan ruang makan, hall, bukan melihat pemandangan dengan kegembiraan. Orang harus tahu, biasanya ingin melihat konfrontasi antara Spirit Masters, seseorang harus pergi ke Great Spirit Arena, tapi itu sangat mahal, saat ini mereka bisa menonton dengan bebas, orang biasa secara alami akan senang dengan roh. Apalagi di tempat ini, di mana Spirit Masters terus-menerus muncul. Bagaimana kelompok Blue Sun Sin Academy masih bisa bertahan? 6 orang berseragam akademi yang tersisa berdiri, melotot ke arah meja Akademi Shrek. Ingin bergegas, mereka dihentikan oleh pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu terus membantu pemuda itu untuk duduk di kursi, dengan wajah tenang berteriak kepada Dai Mubai, "Akademi apa anak-anakmu?" Cahaya berkedip di mata jahat murid ganda Dai Mubai, menginterogasi. "Kamu tidak pantas mendapatkannya." Berbicara, dia kembali duduk di kursinya. Gerakan Fatih sangat cepat, terutama saat makan sesuatu. Sekarang dia sudah mulai, sambil makan masih berkata, rasanya oke, hanya kurang panas. Makanan lumayan." Wajah guru Akademi Sinar Matahari Biru itu sudah pucat pasi karena marah. "Baik, kalian anak-anak nakal yang sombong, instruksikan mereka untukku." Siswa Akademi Sinar Matahari Biru langsung bergerak setelah kata-katanya, selain yang terluka oleh Dai Mubai dan siswa perempuan, 5 lainnya segera bergegas menuju meja kelompok Tangsan. Perkelahian. Aku menyukainya. Xiao Hu dengan bersemangat melompat dari tempat duduknya, tanpa ragu sedikit pun akan menemui mereka. Xiao Hu telah bertindak, jadi tentu saja Tang San tidak akan tinggal diam, juga berdiri, kedua matanya sudah ditutupi oleh lapisan ungu samar.